Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu negara kita terjadi demo, dan di negara lain juga terjadi demo. Bahkan baru-baru ini ada tetangga dekat kita juga terjadi demo, membuat saya bertanya atau ingin tahu demo pertama kali di dunia ini itu terjadi kapan, di mana, dan kenapa. Mungkin teman-teman yang klik video ini juga penasaran atau pengen tahu kapan itu demo pertama kali terjadi. Terus tonton videonya sampai habis di Betuah Channel. Oke, kita mulai teman-teman menjawab pertanyaan yang tadi. Kapan demo pertama kali di dunia terjadi? Baik teman-teman. Demo pertama kali terjadi itu adalah pada zaman masa Mesir kuno, yaitu tepatnya pada tahun 1170 sebelum Masehi di zaman Firaun, tepatnya Firaun Ramses III. Jadi yang demo ini teman-teman adalah demo para buruh pengrajin elit untuk makam-makam para raja. Jadi kenapa sampai bisa demo teman-teman? Karena gaji mereka itu tidak dibayar selama 18 hari. Jadi telat gajinya itu 18 hari. Jadi di sini saya jelasin gaji pada zaman itu teman-teman bukan berupa uang tapi jatah makan. Jadi mereka sudah merasa sangat lapar dan tidak mampu menunggu lama lagi. Akhirnya mereka melepas alat-alat kerja mereka itu dan langsung berjalan berbaris menuju kota dan berteriak kami lapar. Dan ini tertulis di uh, Paripus di daerah Del El Medina, teman-teman. Ada nama suatu daerah dan daerah itu memang terkenal bahwa di situ adalah daerah pengrajin makam-makam. Setelah mereka turun ke jalan, teman-teman, dan berteriak kami lapar, mereka menuju uh, kuil kamar mayat Ramses III dan kemudian melakukan aksi duduk di dekat kuil Thutmose III, teman-teman. Pejabat setempat bingung dan tidak tahu cara menangani situasi ini karena ini terjadi pada masa terjadinya pertama kali, jadi pejabat-pejabat tidak tahu bagaimana menanganinya karena belum ada pengalaman soal demo-demo seperti ini pada masa itu, teman-teman. Karena para buruh ini sangat bangkit dan ingin menuntut upahnya karena terdapat maat. Jadi mereka udah ada peraturan dan para buruh ini tidak melanggar maat itu, teman-teman. Yaitu maat itu prinsip menjaga keseimbangan. Padahal para buruh sudah kerja dengan baik, dengan rapi, bahkan pekerjaannya terbukti bagus. Kita juga melihatnya bagaimana hasil kerja mereka juga masih ada di zaman sekarang beberapa, teman-teman. Para pejabat akhirnya memerintahkan agar kue-kue dikirim kepada buruh yang mogok kerja. Jadi mereka mogok kelaparan, jadi hanya dikirim kue, teman-teman. Tapi itu tidak uh, memuaskan hati para buruh, teman-teman. Dan mungkin bisa membuat mereka pulang. Tapi keesokan harinya, para buruh mengambil alih gerbang selatan Ramesius atau gudang penyimpanan gandum utama di Tebes. Beberapa buruh masuk ke ruangan untuk menuntut upah mereka dan pejabat memanggil kepala polisi. Jadi alur dan di cerita ini ya apa yang terjadi di zaman sekarang juga terjadi pada cerita ini, teman-teman. Sampai ada polisi, pengamanan. Tapi pejabat polisi ini yang pertama Montumes itu uh, kewalahan karena pekerja menyuruh menolak untuk mundur. Akhirnya Montumes mengundurkan diri dan menyerahkan masalah tersebut kepada para pejabat, teman-teman. Jadi polisinya mundur karena ya tahu keadaan bahwa para buruh saat itu butuh makanan, teman-teman, bukan butuh nasihat atau bahkan jangan sampai membuat kalau orang dalam keadaan kelaparan itu marah ya, teman-teman ya. Karena di sini tertulis juga, teman-teman, bahwa para buruh itu sampai ingin membakar makam para raja, teman-teman. Jadi
Tapi ini hanya ancaman, kalau ditulis di ceritanya ini hanya sebuah ancaman, teman-teman. Dan itu membuat para pejabat takut. Dan akhirnya mereka mendapatkan gaji mereka pertama, teman-teman. Dan ini setelah mereka pulang ke desa, mereka juga berpikir, teman-teman, bahwa pasti nanti ke depannya di bulan-bulan berikutnya pembayaran gaji mereka akan telat dan mereka turun ke jalan lagi, dan ini terjadi bertahun-tahun, teman-teman. Sampai upah mereka benar-benar lancar. Bahkan sampai pejabat-pejabat di Mesir kuno pada masa itu menambah buruh untuk pengiriman makanan, teman-teman. Ini terjadi bukan tanpa alasan, teman-teman. Jadi sangat-sangat hampir mirip terjadi di zaman kita beberapa waktu lalu. Kenapa sampai terjadi demo? Itu karena ekonomi pada saat zaman waktu demo di masa Mesir kuno ini lagi terganggu, teman-teman. Jadi lagi bermasalah, panen gagal, dan uang kerajaan habis untuk berperang untuk mengusir bangsa laut, teman-teman. Jadi saat itu ekonomi di Mesir kuno lagi kacau, teman-teman. Jadi bukan sengaja tidak dibayar, tapi memang ekonominya lagi tidak baik. Tapi karena demo ini, balik lagi, karena demo ini, mereka akhirnya bisa mendapatkan gaji mereka, teman-teman. Jadi pada masa kerajaan juga ini bisa bermanfaat, dan apalagi seharusnya pada masa pada zaman di negara kita ini yaitu menganut demokrasi, apapun tuntutan kita di demo itu harusnya bisa berhasil ya, teman-teman ya. Dan kita lihat juga di berita, teman para pejabat juga katanya akan menindaklanjuti uh, tuntutan teman-teman yang demo kemarin. Baik, kita lanjut ke ceritanya ya, teman-teman. Ya, saya setelah membaca beberapa sumber ini ya, teman, saya bertanya, teman-teman, Firaun ini kan raja yang punya tentara, bahkan kita tahu bagaimana kesombongan Firaun, bagaimana kehebatan tentaranya Firaun. Kenapa dia tidak menurunkan itu? Bahkan Firaun kita tahu dalam cerita mengaku Tuhan segala macam. Kenapa kalah dengan demo ini, teman-teman ya? Jadi begini, teman-teman, pejabat setempat itu takut, teman-teman, atau malu kalau sampai Firaun itu tahu. Ya, tepatnya takut lah, teman-teman ya. Jadi para pendemo ini cuma sampai ke wali kota, teman-teman. Dan wali kota itu berhasil mengatur pembayaran jatah makan bagi para pekerja meskipun tidak sepenuhnya, teman-teman. Dan memang dalam cerita yang tertulis ini, teman-teman, bukan satu kali mereka melakukan demo, bahkan berkali-kali, bahkan bertahun-tahun, teman-teman, agar pembayaran mereka terus terjaga. Karena mereka bekerja setiap harinya, teman-teman, dan mereka perlu makan. Dan bayaran itu mereka dapat dari kerajaan langsung, teman-teman. Jadi jatah makan. Jadi pada zaman itu semuanya dibayar dengan jatah makan. Kecuali pejabat-pejabatnya ada yang bisa boleh mengatur lahan segala macam itu. Jadi pada zaman itu seperti itu, teman-teman. Jadi dari cerita ini sepertinya memang adalah langkah-langkah tepat bagi kita rakyat kecil atau buruh untuk memperjuangkan nasib kita ya, teman-teman. Ya, karena dengan cara ini uh, para buruh pada masa zaman Mesir kuno itu bisa berhasil mendapatkan gaji mereka ya, teman-teman. Mungkin kalau mereka diam, mereka hanya terus bekerja, mungkin mereka bisa mati kelaparan ya, teman-teman ya. Ini semua hanyalah karena hidup ya, teman-teman. Mungkin di cerita ini menginspirasi teman-teman yang kemarin demo sih, teman-teman. Saya nggak berani bilang seperti itu karena mungkin karena keluh kesah, karena memang merasa tertindas, merasa tidak adil, makanya terjadi demo ya, teman-teman. Jadi saya menceritakan ini karena saya sendiri yang penasaran, teman-teman, demo pertama kali terjadi di dunia itu seperti apa. Jadi saya baca-baca, saya cari informasi dan mendapat ini, dan saya bagikan ke teman-teman. Semoga bermanfaat dan bisa membuka pikiran teman-teman dan bertanya-tanya dan mencari tahu juga tentang demo pertama kali di dunia ini. Dan kalau teman-teman ada informasi lebih, boleh komen di bawah.
Jangan lupa bantu subscribe channel saya agar saya bisa terus semangat untuk menghadirkan konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.